Kita semua ini butuh kepada Allah. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdoa kepada Allah? Tidak ada, semuanya berdoa kepada Allah ya. Sehari ini sudah berapa kali berdoa minta kepada Allah? Berapa kali? Ba'da subuh tadi doa, setelah duhur doa, setelah asar doa, belum asar. Setelah subuh, setelah duha yang sholat duha, setelah sholat duhur. Kalau bilang setelah asar sudah doa, asarnya aja belum. Nanti setelah sholat asar kita doa bersama. Dan barusan nih berzikir bersama, berdoa, baca rotibul addad, baca wirid siwak dan lain sebagainya. Ini adalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong kita sebagai hamba Allah jika kita tidak mau meminta kepada Allah. Sombong kita kepada Allah jika kita tidak mau meminta kepada Allah. Jika kita tidak mau mengangkat tangan kita, memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah, berarti kita niki adalah orang-orang yang sombong. Doa ini sangat-sangat dahsyat. Doa ini sangat luar biasa. Jangankan sesuatu yang biasa, sesuatu yang mustahil menurut akal manusia ini bisa diijabah. Karena doa meminta kepada siapa? Kepada Sang Pencipta, kepada Sang Maha segala-galanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Allah, memohon kepada Allah, munajat kepada Allah, kalau perlu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, pengen dapat kepeng yang banyak, minta kepada Allah. Pengen dapat anak yang soleh, solihah, minta kepada Allah. Kepingin naik haji, kepingin berangkat umrah, minta kepada Allah. Pengen cepat haji, pengen cepat umrah, pengen cepat umrah. Angkat tangannya yang sudah pernah berangkat haji atau umroh. Yang sudah pernah berangkat. Ina-ina. Tidak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insya Allah nanti Allah mudahkan berangkat lagi. Angkat tangannya yang belum pernah berangkat umrah atau haji. Ibu yang di depan ini tadi pas berangkat haji ndak angkat tangan. Yang belum berangkat juga ndak angkat tangan. Jangan-jangan ndak pengen berangkat haji umrah. Yang belum pernah angkat tangannya. Yang belum pernah berangkat, uangnya sudah ada, angkat tangannya. Ya Allah. Yang belum pernah berangkat, kepengnya ndak ada, angkat tangannya. Ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa berangkat umrah bareng rombongan Tuan Guru Ma'ruf Amin semuanya. Alhamdulillah. Sesuatu yang tidak mungkin menurut akal manusia mudah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dulu kisah Nabi Yunus alaihi salam. Apa kisah Nabi Yunus? Ditelan ikan. Akhirnya apa? Allah perintahkan ikan itu memuntahkan Nabi Yunus alaihi salam. Tidak
tidak mungkin menurut akal manusia, mustahil menurut akal manusia, tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mudah untuk mengeluarkan Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan. Begitu juga kita yang sering dihimpit oleh masalah, yang sulit keluar dari masalah. Dari dulu mulai gadis gak pernah pegang kepeng banyak, sampai menikah juga gak pernah pegang kepeng banyak. Akhirnya punya anak, itu pun masih ngutang-ngutang terus. Sampai punya cucu, ini kepengnya gak banyak-banyak. Agar keluar dari himpitan ini, maka perbanyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi bacaan tadi nih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, masalah yang menghimpit kita, masalah yang ada pada diri kita, pengen selesai masalahnya, maka baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Siapa lagi? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria diuji oleh Allah sampai usianya di atas 80. Ada yang mengatakan di atas 100 tahun. Nabi Zakaria ini tidak diberikan keturunan oleh Allah. Sehingga Nabi Zakaria, Rabbi laula. Saya Nabi Zakaria, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, la tadarni fardan. Jangan biarkan aku hidup sebatang kara. Dalam artian hidup tidak punya keturunan. Minta kepada Allah tanpa henti, usianya 80 tahun lebih, istrinya juga sudah tidak muda. Kalau zaman sekarang, mohon maaf, ampura, sudah tidak haid. Bahasa kerennya menopause. Di sini ada yang sudah tidak haid. Kayaknya rata-rata tidak haid sudah nih. Secara medis kata dokter, kalau sudah tidak haid tidak mungkin punya anak sudah. Apalagi usianya ini sudah sepuh. Ada di sini ina-ina umur 60 masih melahirkan. Dah ada. Lah ini istrinya Nabi Zakaria di atas 60, 80 lebih. Akhirnya apa? Karena kesabaran Nabi Zakaria di dalam doanya, minta kepada Allah. Akhirnya apa? Allah anugerahkan putra kepada Nabi Zakaria. Tidak ada yang susah bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita istiqamah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi siapa? Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam diuji oleh Allah. Apa ujian Nabi Ayub? Sakit apa? Nah, lepra. Ya, korengan yang parah. Koreng. Kalau koreng, tahu koreng? Jadi penyakit kulit yang parah sekali sampai ampura. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa sampai nih lo berjatuhan nih. Sampai ada uletnya. Sampai daging-dagingnya nih berjatuhan, bahkan sampai kelihatan tulangnya nih. Keluarganya tidak ada yang sabar, termasuk istrinya kabur. Bertahun-tahun, berbelas-belas tahun. Nabi Ayub alaihi salam, tapi dengan sabarnya minta kepada Allah, sehingga Allah apa? Allah sembuhkan Nabi Ayub alaihi salam, dan istrinya yang kabur, keluarganya yang kabur balik lagi, tambah tampan setelah sembuh. Sesuatu yang mustahil karena istiqomah meminta kepada Allah, akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wada'ullah, memintalah kalian kepada Allah. Ini perintah dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memintalah kalian kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Di saat meminta yakin kepada Allah. Kenapa selama ini kita minta kepada Allah kok belum diberi oleh Allah, belum diijabah oleh Allah? Jangan-jangan kita tidak yakin ketika minta kepada Allah. Karena kita tidak arak kepeng, jadi minta, ya Allah mudah-mudahan bisa berangkat haji. Tapi tidak ada keyakinan. Tapi dari mana yang bisa berangkat? Ketika ada tetangga yang berangkat umroh, kalau kita tidak mungkin kita berangkat, ya kepeng kita. Tidak yakin kepada Allah. Yang ngasih kepeng siapa? Allah. Yang ngasih harta siapa? Allah. Yang memberangkatkan kita untuk ziarah Mekah Madinah siapa? Allah. Karena orang berangkat haji, berangkat umroh, ini adalah duyufur rahman, tamu Allah. Kalau tamu Allah berarti yang nanggung adalah Allah. Tergantung kita mau atau tidak kita menjadi tamu Allah. Yakin minta kepada Allah, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah nabi-nabi terdahulu ini yang bisa kita ambil ibrah, pelajaran. Hal-hal yang tidak mungkin karena bermunajat kepada Allah, akhirnya Allah mudahkan itu. Allah ijabahi. Yang sering ketika minta kepada Allah ini sering diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tiang yakin. Kalau tiang pengen ini yakin kepada Allah, dikasih oleh Allah. Satu contoh misalnya, ya Allah, ya pengen bisa berangkat Mekah Madinah, pengen bisa berangkat umroh berkali-kali, kalau perlu tiap tahun, tanpa biaya. Betul, setiap berangkat tidak pernah ngeluarin biaya, malah kalau berangkat dikasih kepeng sama Allah, bukan bayar ongkos tapi dikasih ongkos sama Allah. Nyampe Indonesia sisanya masih banyak itu. Kenapa? Karena ya yakin kepada Allah. Kan doa itu yang pernah saya dengar itu ada yang dikabulkan di dunia dan ada yang dikabulkan di akhirat. Jadi ini yang mau kita bahas nanti. Ya, nanti yang bacakan di dalam kitab Abwabul Faraj. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mujibut doa. Allah Subhanahu wa taala ini yang mengijabai doa-doa kita, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang penting kita ini syaratnya sudah cukup. Syaratnya ini yakin kepada Allah. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sudah yakin. Yang belum diijabah itu mungkin belum yakin kepada Allah. Hanya sekedar minta, ya daripada tidak doa, mengangkat kedua tangan. Orang kadang mohon maaf, Tuan Guru Ma'ruf amin doa Allahumma ya Allah. Amin 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 amin. Mainan tangan. Coba saat Tuan Guru doa, angkat tangannya, pejamkan matanya, fokus kepada Allah. Ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Kadang sambil doa ada yang bercanda sama temennya, ada yang berjorak sama temennya. Sambil doa yang pegang HP kadang syuting. Amin 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 amin. Artinya apa? Tidak yakin kepada Allah. Ini gitu. Dan orang yang betul-betul berdoa kepada Allah pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi ditanya, Ustaz bagaimana? Katanya ada yang di dunia, kata ada yang di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin." Tidaklah seorang muslim yad'u bi da'watin laisa fiha
Laisa fiha ithmun wala qati'atu rahmin. Yang meminta kepada Allah. Ya. Orang yang berdoa tidaklah seorang mukmin yang berdoa meminta kepada Allah. Dan di dalam doanya itu tidak ada unsur dosa dan juga tidak ada unsur memutus silaturahim. Maka apa? Illa a'tahullah ihda thalatin. Maka Allah akan berikan minimal 1 dari 3 perkara. 1 dari 3 perkara. Yang pertama apa? Ada kalanya Allah ijabai seketika itu juga. Artinya apa? Ketika kita ada di dunia. Jadi tidak ada doa yang sia-sia. Saat kita mengangkat kedua tangan kita, ya Allah, mohon ya Allah panjangkan umur kami ya Allah. Minta kepada Allah, ya Allah murahkan rezeki kami ya Allah. Minta kepada Allah, ya Allah berikan kami keturunan yang solih-solihah. Minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan bisa kawin lagi, kata bapak-bapaknya. Nih, meskipun tidak diijabah di dunia Pak, nanti di akhirat dapat istri banyak. Nih, Ibu kira-kira pengen diijabah di dunia apa di akhirat? Loh, nih, dunia akhirat. Nih. Orang suaminya doa mudah-mudahan kawin lagi. Suaminya doa mudah-mudahan kawin lagi. Oh, ini istri soleha nih. Istri soleha. Kata istri-istrinya mudah-mudahan dikabulkan di dunia. Ya, alhamdulillah. Bapak-bapaknya, mami-maminya sudah ada izin dari para istri untuk nikah lagi. Amin Allahumma. Nah, sudah kan? Amin katanya. Kecuali satu, Tuan Guru Ma'ruf Amin enggak diizinkan. Ya Allah. Ada kalanya diijabah di dunia. Minta ini diberi oleh Allah. Ada ibu-ibu ina-ina yang dulu doa, ya Allah mudah-mudahan dapat suami ya Allah yang putih, yang kuning ya Allah, yang tinggi ya Allah, hidungnya mancung ya Allah. Ternyata dapat suami hitam, hidungnya pesek misalnya. Nggak apa-apa, nggak diijabah di dunia, masih ada. Solusi yang kedua, Allah akan ijabah di akhirat. Yakin nanti kalau masuk surga yang tadi suaminya hitam legam, pesek, saat di surga nanti suaminya berubah gagah, putih, mancung, tinggi. Nanti di surga ini tidak ada yang pendek. Rata-rata tingginya sekitar 30-an meter sudah. Rata-rata semuanya. Istrinya juga seperti itu, bukan kecil. Semuanya, tidak ada yang pendek, semampai semuanya. Laki-laki, perempuan semuanya. Makanya ayo cepat-cepat masuk surga. Enggak. Kalau yang pengen cepat masuk surga, mati dulu. Siapa yang pengen mati besok? Tidak ada. Ya Allah. Mati besok husnul khotimah, meninggal 50 tahun lagi tapi tidak husnul khotimah. Pengen yang mana? Ya? Pengen meninggal besok. Kalau tiang enggak, mati 50 tahun lagi tapi husnul khotimah. Kalau tidak diijabah di dunia, maka apa? Allah akan ijabahi nanti di akhirat dengan pemberian yang jauh lebih baik daripada sekedar apa yang kita minta. Tidak apa-apa. Dari dulu sampai sekarang tidak banyak kepengnya, tidak masalah. Yang penting banyak sawahnya. Banyak sawahnya Bu. Sawahnya banyak. Kalau ada yang masih bisa dimakan, jangan jual. Jangan jual. Nanti kalau jual sebentar lagi ini jadi perumahan-perumahan. Sudah habis itu. Kita cuma bisa bilang begini, itu dulu sawah saya.
itu dulu sawah saya, ini dulu sawah saya, padahal sudah punya orang. Jangan gampang menjual. Apalagi jual sama Cina-Cina, jangan. Yang penting masih kuat makan. Kalau mau dijual, jual ke Tuan Guru Ma'ruf Amin. Tapi jangan mahal-mahal, yang murah-murah. Biar buat pesantren lebih besar lagi. Nih loh. Jadi kalau tidak diijabah di dunia, maka pilihannya dijabah di akhirat. Kalau tidak diijabah di dunia, ada kalanya doa yang kita panjatkan, yang doa yang kita panjatkan itu bisa membuat kita terhindar dari segala macam musibah. Kita doa kepada Allah, ya Allah jadikan saya kaya, ya Allah. Ternyata Allah tidak kabulkan itu secara langsung. Allah tidak jadikan itu kaya. Ternyata ada gempa di Lombok. Andai kata Allah kabulkan dia menjadi orang kaya, rumahnya bertingkat, dicor, pas lagi tidur, ada gempa 7,0 jam 12 malam. Rumahnya ketiban apa? Ketiban cor-coran, kakinya, tangannya patah semuanya. Enggak mati. Masih hidup tapi patah semuanya. Gara-gara apa? Ketiban coran. Tapi karena dulu pernah minta kepeng yang banyak, tidak Allah ijabai. Minta kekayaan, belum Allah ijabai. Ternyata terjadi gempa yang tadi seharusnya kita tertimpa bangunan, Allah hindarkan. Kenapa? Karena ada doa yang belum diijabai, diganti oleh Allah. Kita terhindar dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam mara bahaya. Jadi jangan suudzon kepada Allah. Sudah kita doa, Allah kabulkan. Jangan sebenarnya kita awalnya ditakdirkan mendapatkan banyak musibah, tapi karena kita banyak berdoa sehingga akhirnya musibah itu diangkat. Yang tadinya seharusnya menjadi takdir kita diangkat oleh Allah, dihindarkan oleh Allah sehingga kita semua selamat. Ternyata kenikmatan yang luar biasa itu bukan hanya kepeng. Bahkan kepeng bukan kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa adalah sehat. Siapa yang pengen uang 1 miliar? Jadi karena kita meminta belum diijabah oleh Allah, maka kita dihindarkan dari berbagai macam musibah. Jadi salah satu dari yang 3, yang pertama diijabah di dunia, yang kedua diijabah di akhirat, yang ketiga kita dihindarkan dari berbagai macam musibah. Dari berbagai macam musibah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah, yastahyi min 'abdihi. Allah itu malu kepada hambanya jika ada di antara hambanya yang mengangkat tangan meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Makanya kalau doa ini angkat tangannya, Bu. Jadi begini, minta kepada Allah. Jangan begini taruh, kadang mohon maaf, ampura, kadang ditaruh di pahanya. Amin. Apalagi kalau tuan gurunya lama doanya. Lama doanya. Jadi tidak dijawab oleh Allah. Angkat. Maka apa? Allah malu kalau kita minta. Kalau ada seorang hamba yang minta mengangkat tangannya, Allah malu kalau hamba itu mengembalikan tangannya selesai berdoa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Artinya apa? Setiap kita bersungguh-sungguh mengangkat kedua tangan kita, meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, tidak mungkin Allah sia-siakan tangan kita yang sudah mengangkat ini. Pasti Allah berikan kebaikan. Kemudian salah satu agar doa kita diijabah oleh Allah, apa? Salah satunya diulang-ulang kalau minta. Diulang-ulang kalau minta. Salah satu
cara adab kita berdoa agar diijabah oleh Allah, mintalah di waktu-waktu yang mustajabah. Kapan? Setelah sholat. Kapan? Tengah malam, khususnya sepertiga malam terakhir. Kapan? Ketika turun hujan. Turun hujan itu bersamaan dengan turunnya malaikat rahmat, minta kepada Allah. Kapan? Yang bapak-bapak bainal khutbatain. Karena hari Jumat itu ada saat, ada satu waktu yang kalau seseorang meminta persis di waktu itu, maka tidak ada yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diijabah oleh Allah. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan ba'dal asri, ada yang mengatakan tadi niki ketika khatib itu duduk di mimbar, ada yang mengatakan bainal khutbataini, berdoa ketika antara dua khutbah. Biasanya dia yang selalu minta kalau antara dua khutbah, baik saat jadi khatib ataupun jadi makmum, jadi pendengar, yang selalu minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Jangan pernah kita tidak berdoa di waktu-waktu mustajabah, apalagi di bulan Ramadan. Maka sering-sering berdoa di bulan Ramadan, mulai dari pagi sampai pagi lagi, itu adalah waktu-waktu mustajabah. Atau ketika Yaumul Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, sampai-sampai ada seseorang waktu itu yang meminta mengemis. Maka apa? Hari ini, hari tanggal 9 Dzulhijjah, kamu mau masih meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sida masih meminta kepada selain Allah. Artinya apa? Berhenti sudah. Mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Selain yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan apa yang kita minta. Kemudian ala adullukum, kata Rasulullah, maukah kalian aku beritahu, kata Rasul, ala ma yunjikum, atas sesuatu yang bisa menyelamatkan kalian, kata Rasul, min aduwikum, dari musuh-musuh kalian, dan sesuatu yang bisa mendatangkan rizki. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa? Tad'ullaha fi lailikum wa naharikum, berdoalah kalian kepada Allah di waktu siang kalian, di waktu malam kalian, di waktu malam kalian, di waktu siang kalian. Berdoa minta kepada Allah. Fa inna du'a silahul mu'min, sesungguhnya doa ini adalah senjatanya orang mukmin. Zaman dulu ulama-ulama kita zaman dulu nih, kalau perang ini nggak pakai meriam. Kalau perang ulama-ulama kita ini tidak pakai tembak, pakai apa? Pakai doa. Bagaimana ulama-ulama kita zaman dahulu? Ketika diserang oleh Belanda, cukup ngambil apa? Ngambil apa? Kacang hijau. Didoain kacang hijaunya, ditabur, sudah jadi tentara. Bagaimana dulu ulama-ulama ada pondok di Jawa niki, pondok Siwalan Panji. Pondok Siwalan Panji ini pondok salah satu pondok di mana Kiai Hasyim Asy'ari niki mondok di sana. Kiai As'ad Samsul Arifin mondok di sana. Lah, pondok Panji niki konon katanya salah satu pondok yang istimewa. Jadi banyak ulama-ulama, kiai-kiai zaman dahulu yang pondoknya porak-poranda karena diserbu oleh Belanda, niki berlindung di pondok Siwalan Panji. Kenapa? Sebab katanya kalau ada meriam mau dijatuhkan ke pondok Siwalan Panji, belum nyampe pondoknya sudah berubah arah. Jadi selalu selamat nih. Karena apa? Karena doa. Makanya ulama-ulama kita banyak ngeluarin hizib, banyak ngeluarin dikir-dikir, banyak ngeluarin doa-doa, banyak ngeluarin wirid-wirid yang kita amalkan. Tentunya diamalkan dengan cara istiqomah. Minta kepada Allah dengan perantara zikir kepada Allah, dengan perantara baca Al-Quran, dengan perantara hizib, dengan perantara wirid. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighosah. Istighosah ini apa? Minta pertolongan kepada Allah.
Ada yang mengatakan istighosah bid'ah katanya. Lebih bid'ah gimana? Orang makna istighosah saja niki minta minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Buktinya apa? Kita berzikir kepada Allah. Ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Fattah ya Mubin. Salah satu isi istighosah. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Isi istighosah, minta ampun kepada Allah. Maka sering-sering ikut majelis zikir, sering-sering ikut istighosah, sering-sering ikut wirid siwa, sering-sering baca rotibul haddad, sering-sering sholat tasbih. Ya, sholat tasbih ini apa? Salah satu faidahnya menghapus dosa-dosa, dosa yang tampak, yang tidak tampak, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang kecil, yang besar. Insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Linggi Pelunggu punya kesempatan setiap minggu, setiap ahad nih. Setiap ahad bisa sholat tasbih. Kata Rasulullah, kalau mampu sehari sekali maka sholat sehari sekali. Kalau tidak mampu maka seminggu sekali. Tidak mampu lagi sebulan sekali. Tidak mampu lagi setahun sekali. Kalau tidak mampu paling tidak seumur hidup satu kali. Untuk melaksanakan apa? Melaksanakan sholat tasbih. Melaksanakan sholat tasbih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi keistimewaan doa tadi ini ketika kita memintanya dengan sungguh-sungguh, yakin kepada Allah, khusyuk dengan penuh tadarruk dan tawaddu', betul-betul memposisikan diri di hadapan Allah sebagai hamba yang hina, sebagai hamba yang butuh kepada Allah, maka pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau minta kepada Allah niki jangan sedikit, minta yang banyak kepada Allah. Andai kata manusia dari awal sampai akhir zaman, baik dari golongan ada manusia dan juga jin, dari awal sampai akhir zaman berkumpul dalam satu tempat, berkumpul dalam satu lapangan misalnya, satu tempat, kemudian mereka semua manusia dan jin dari awal sampai akhir niki minta kepada Allah dengan permintaan yang berbeda-beda. Satunya minta ini, satunya minta ini, satunya minta ini, semua minta dengan permintaan yang berbeda-beda. Maka Allah ijabahi semuanya dan tidak berkurang sedikit pun apa yang ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkurang, padahal sudah memenuhi semua keinginan jin dan manusia dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena Allah ini maha kaya. Allah ini maha kaya. Sahabat pernah bertanya kepada Rasul, kalau permintaan kita banyak bagaimana ya Rasul? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allah itu lebih banyak untuk mengijabahi. Artinya apa? Allah lebih banyak apa yang Allah punya daripada permintaan-permintaan makhluknya. Maka mulai sekarang jangan pernah meremehkan doa. Mulai sekarang yakin kepada Allah bahwa doa yang kita panjatkan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diijabah di dunia, maka Allah akan ijabah kelak di akhirat. Kalau tidak di dunia, maka Allah ganti ijabahnya tadi niki dengan dihindarkan dari berbagai macam mara bahaya, musibah yang seharusnya Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan doa-doa kita menjadi doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi salah satu adab berdoa niki agar cepat diijabah oleh Allah, jangan lupa didahului dengan alhamdulillah.
kemudian membaca sholawat. Jangan pernah kita berdoa tanpa membaca sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab doa seseorang niki terkatung-katung bainas sama'i wal ard. Enggak bisa nyampe. Ketika kita berdoa, doa niki jalan tapi enggak bisa tembus. Enggak bisa tembus ke langit. Doa niki enggak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ayyusalliyah, sampai orang yang berdoa tadi niki bersolawat kepada siapa? Alayyah, kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus solawat. Kalau tidak bersolawat kepada Rasul maka tidak bisa sampai. Setelah bersolawat maka apa? Maka terbakarlah hijab. Maka doa tadi ini akan dihantarkan oleh apa? Oleh solawat kita tadi ini. Sehingga doa kita niki mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu saja enggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin. Meskipun enggak diteruskan enggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga di akhir doa baca sholawat baru alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi sholawat dulu atau salam atau sholawat kepada Rasulullah, kemudian tutup dengan alhamdulillah. Ini cara atau adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi yang istiqamah di dalam berdoa kepada Allah, yang khusyuk ketika minta kepada Allah, yakin ketika kita memohon kepada Allah, kalau apa yang kita minta ini pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tidak yakin. Karena Allah yang melihat ini, keyakinannya yang Allah lihat, kesungguhannya di dalam berdoa yang Allah lihat.